Kita semua suka hiburan kan? Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan beneran nanya ke diri sendiri, apakah nonton serial maraton atau main game sampai pagi itu beneran bikin hidup kita jadi lebih berarti? Nah, di sini kita akan coba cari jawabannya bareng-bareng. Ada satu ide yang menarik banget nih. Katanya, hiburan itu bisa jadi cermin, tempat kita ngelihat diri kita sendiri, ketakutan kita, harapan kita. Tapi, di sisi lain, hiburan juga bisa jadi jendela yang nunjukin kita dunia lain, budaya lain, dan kehidupan yang sama sekali beda dari kita. Sekarang, coba deh jujur sama diri sendiri. Pas kamu milih tontonan malam ini, kamu sebenarnya lagi nyari cermin buat ngertiin diri sendiri? Atau jangan-jangan cuma lagi nyari jendela buat kabur sejenak dari kenyataan? Oke, jadi tujuan kita di sini simpel aja. Gimana caranya mengubah kebiasaan nonton atau main game yang mungkin cuma buat pengalih perhatian, jadi sesuatu yang beneran bisa bikin kita tumbuh. Yuk kita lihat caranya. Oke, bagian pertama. Hubungan yang rumit. Soalnya, jujur aja deh, hubungan kita sama hiburan itu, ya rumit. Ini lebih dari sekedar nyari seneng-seneng. Kadang hiburan itu kayak teman baik, tapi kadang bisa jadi musuh dalam selimut. Dan seringnya dua-duanya sekaligus. Nah, sekarang kita fokus ke sisi baiknya dulu. Gimana caranya hiburan kalau kita pakainya benar, justru bisa jadi bahan bakar buat pertumbuhan pribadi kita. Ternyata, manfaatnya itu jauh lebih banyak dari yang kita kira loh. Coba deh kita bedah satu-satu. Hiburan yang bagus bisa membuka pikiran kita ke perspektif yang sama sekali baru. Terus, bisa juga memicu kreativitas, menciptakan kenangan manis pas kita nikmatin bareng orang lain, bahkan bisa ngasih kita katarsis. Itu loh, pelepasan emosi yang bikin lega. Intinya gini, hiburan yang beneran bagus itu bukan yang bikin kita nyaman doang, tapi yang justru nantang kita buat mikir. Dan ini bukan cuma perasaan doang ya. Ternyata ada penjelasan psikologis yang kuat banget di baliknya kenapa hiburan bisa terasa begitu memuaskan. Ini membawa kita ke sebuah teori yang keren banget. Nama teorinya itu teori penentuan nasib sendiri atau self-determination theory. Idenya simpel tapi ngena banget. Kalau kita mau beneran bahagia dan ngerasa utuh, ada 3 kebutuhan psikologis dasar yang harus terpenuhi. Apa aja tuh? Yang pertama, otonomi. Ini tuh soal perasaan punya kendali atas pilihan kita sendiri. Kedua, kompetensi. Itu loh, perasaan jago atau puas pas kita berhasil naklukin tantangan. Dan yang ketiga, keterhubungan, yaitu perasaan hangat karena kita merasa nyambung dan jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Nah, sekarang coba deh pikirin, game atau serial favorit kamu itu kebutuhan mana sih yang sebenarnya lagi dipenuhin? Apa rasa kebebasan alias otonomi, rasa jago alias kompetensi, atau rasa kebersamaan alias keterhubungan? Ini kunci banget buat ngerti kenapa kita suka sama sesuatu. Tapi, masalahnya muncul pas kebutuhan-kebutuhan tadi nggak terpenuhi di dunia nyata. Nah, disinilah kita cenderung nyari jalan pintas lewat hiburan. Dan saat itulah, hiburan bisa berubah dari yang tadinya anugerah jadi jebakan. Selamat datang di jebakan eskapisme. Garis batasnya tuh jelas banget sebenarnya. Hiburan jadi masalah bukan pas kita nikmatin, tapi pas kita gunain itu buat lari. Lari dari kerjaan, lari dari hubungan, lari dari masalah-masalah yang ya seharusnya kita hadapi. Ada satu kutipan yang pas banget buat ngegambarin ini. Hiburan yang sifatnya eskapis itu bisa jadi versi kesenangan bekas yang cuma ngasih tingkat kebahagiaan yang hambar. Hampa banget kan rasanya? Dampak buruknya itu nyata dan bisa numpuk. Kita jadi gampang lupa sama tujuan hidup kita yang lebih penting, terus malah ngebanding-bandingin diri sama yang ada di layar, fisik jadi kurang gerak, dan yang paling bahaya, hiburan jadi semacam tameng buat ngehindarin masalah kita yang sebenarnya. Terus solusinya gimana dong? Nah, disinilah kita masuk ke ide utamanya. Sebuah kerangka berpikir yang simpel banget. Aktif lawan pasif. Ngerti bedanya ini aja bisa ngubah segalanya. Jadi gini, di satu sisi ada yang namanya konsumsi pasif. Kita cuma duduk manis, nonton, biarin aja kontennya masuk gitu aja. Tujuannya ya distraksi, biar lupa waktu. Tapi di sisi lain ada keterlibatan aktif. Di sini kita ikut mikir, nganalisis, dan ngerasa terhubung. Tujuannya itu pertumbuhan. Jadi ini bukan soal apa yang kita tonton, tapi gimana cara kita nontonnya. Ya, kuncinya tuh ada di niat kita. Bukan soal filmnya, bukan soal gamenya, tapi soal mindset yang kita bawa. Pas lagi nonton itu, kita beneran hadir di sana nggak sih? Atau kita cuma lagi matiin otak aja biar nggak usah mikir?
Oke, terus gimana cara praktisnya? Ada 3 langkah gampang. Pertama, niat dulu. Sebelum mulai, coba tanya ke diri sendiri, aku mau dapat apa ya dari sini? Kedua, jangan dipendam sendiri, bagikan pengalamannya. Diskusiin sama teman. Dan yang ketiga, jangan cuma jadi konsumen, coba deh jadi kreator. Bisa dengan nulis review, bikin playlist, lakukan sesuatu. Oke, setelah kita lihat sisi baik dan buruknya, yuk kita tarik kesimpulan. Sebenarnya apa sih peran sejati hiburan dalam hidup kita? Dan kuncinya, ya seperti biasa, ada di keseimbangan. Jadi, ada 3 hal yang nentuin. Pertama, persepsi kita. Anggap waktu buat hiburan itu investasi buat diri, bukan buang-buang waktu. Kedua, keterlibatan. Makin aktif kita, makin banyak juga yang kita dapat. Dan yang paling penting, keseimbangan. Ingat, hiburan itu harusnya melengkapi hidup kita, bukan menggantikannya. Jadi pesan intinya tuh ini, hiburan itu seharusnya jadi pelengkap yang memperkaya hidup kita, bukan malah jadi pengganti dari hidup kita yang sesungguhnya. Jadi, sebelum selesai, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan. Pertanyaan yang simpel, buat kamu tanyain ke diri sendiri pas nanti mau nekan tombol play. Apakah kamu sedang keluar dari hidupmu, atau justru sedang masuk lebih dalam untuk memahaminya? Jawabannya ada di diri kamu sendiri.